Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala hadrati azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain wa naqus sultan al-ali al-arifin sayyidina Hasan Ali Aswadili wa sultan al-ali Syamdul Qadir Jallan radhiyallahu anhu wa sahabatun sahabati wa Qasim al-Baghdadi jami'ul ulama Sufiyati radhiyallahu ta'ala anhum wa naqusanillahi ruhi Imam Arsyad al-Badari semua an-Nari wa wa mu'alimina wa masyayikhina syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala mu'allif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Hidayatul Mustaqim yang kami hormati, kita masih melanjut bahasan yang kemarin. Halaman 152, halaman 152 di baris ke-12. Halaman 152 baris ke-12. Yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikian lagi dan demikian lagi tiada sah bagi seseorang mempuasakan daripada orang yang lagi hidup, dan jika tiada puasa sebab sangat tua atau sakit sekalipun, udah kita bahas yang kemarin. Terus dan disyaratkan bagi keluarga yang mempuasakan, disyaratkan bagi keluarga yang mempuasakan daripadanya dan yang memberi izin bagi lainnya itu bahwa adalah ia akil baligh, Jadi umpama keluarga kita meninggal, jadi yang mempuasakan tadi itu kalau keluarganya yang udah akil baligh, ataupun puasa tadi diupahkan ke orang lain. Nah, yang memberi izin seperti itu pun udah akil baligh. Ya. Jadi yang memberi izin atau mengganti puasa keluarga yang meninggal di bulan Ramadan ataupun meninggal setelah Ramadan tetapi lagi ada bulan Ramadan puasanya kurang, nah, itu keluarga tersebut akil baligh. Atau yang memberi izin untuk orang lain dipuasakan juga yang akil baligh. Adalah bandingan, jadi ada sepadan, bandingannya itu kias, dikiaskan, disyaratkan bagi orang yang menghajikan. Jadi ada bandingannya dengan orang yang menghajikan, akan lainnya keadaannya akil baligh. Jadi ada kiasan, ada padanan, ada bandingan. Jadi untuk mempuasakan atau kan memberi izin tadi ada bandingannya di
bab haji. Dan tiada disyaratkan keadaannya merdeka. Jadi tidak disyaratkan keadaannya itu merdeka. Jadi bukan syarat ya, merdeka. Dan rosid ataupun rosid itu udah tahu, udah bisa sendiri, rosid paham. Dari karena dikarenakan sahaya. Jadi bukan syarat tadi merdeka ataupun hamba sahaya. Dan yang sepiyah perdu atas keduanya puasa. Dan jika enggan keluarganya, jadi umpamanya keluarganya itu enggan mempuasakan ataupun menyuruh orang ataupun memberi izin, dan jika enggan keluarganya yang akil balik itu daripada puasa, ya enggan untuk mempuasakan keluarganya dan memberi izin, jadi mungkin yang lain ataupun orang yang lain mau mempuasakan harus ada izin dari keluarga. Nah, atau tidak bagi mayit, atau tiada bagi mayit keluarga, atau ada ia kanak-kanak, atau gila, adakah memberi izin hakim atau qadhi. Nah, kalau di kampung ya bisa jadi orang yang ditunjuk oleh masyarakat ataupun dari desa, bisa semacam penghulu ataupun yang lainnya, akan gantinya atau tidak. Jadi maksudnya umpama mayit meninggal, nah ada anak ataupun keluarga yang akil balik, tetapi tidak ada omong karena mungkin dia itu tidak paham atau dan yang lainnya, sebab ada tidak semacam hakim ataupun penghulu mengambil alih, semacam memberi izin atau menyuruh orang lain untuk berpuasa, mengambil alih kewenangan. Jadi penghulu tadi ada tidak kewenangan untuk memberi izin ataupun mempuasakan ataupun semacam kewenangan. Nah, itu terjadi perbedaan pendapat karena dalam bahasan di sini tentu ada kaitan. Jadi mungkin kalau keluarga kita ataupun orang-orang di sekitar kita, hal nikah kawin pun wali hakim andil. Nah, lalu dengan kondisi yang seperti ini pun pula ada kaitan dengan wali hakim pula. Atau gila, atau adakah memberi izin hakim akan gantinya atau tidak. Bersalah-salahnya atau berbedanya, maksudnya perbedaannya pada yang demikian itu, jadi terjadi perbedaan pendapat yang macam itu, Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Romli dan lainnya, maka terjadi perbedaan pendapat. Jadi kita baca sedikit biar kita itu memahami akan hukum syar'i. Perbedaan para ulama itu semua adalah kebaikan. Jadi mereka alasannya juga sangat jelas. Kata Syekh Ibnu Hajar di dalam Tuhfah atau kitab Tuhfah, tiadalah hakim memberi izin. Jadi hakim tidak perlu memberi izin ataupun penghulu tidak perlu memberi izin. Tetapi
jika ada bagi mayit itu tirkah, jadi kalau mayit tadi itu ada tirkah, tinggalan harta karena puasa Ramadan dia tidak sempat setelah Ramadan tidak sempat kodok lalu meninggal, ataupun dia meninggal di bulan Ramadan, mungkin ada 5 hari ataupun sehari tidak puasa sebelum dia meninggal. Tetapi kalau ada tirkah atau harta tinggalan, wajiblah dikeluarkan daripadanya fidyah. Imam Ibnu Hajar mengatakan keluarganya wajib mengeluarkan fidyah dari harta tinggalannya. Dan jika tiada baginya tirkah, umpama mayat tadi nisi harta tinggalan, dan jika tiada baginya tirkah, maka tiada wajib sesuatu jua apapun. Arti nisi yang ditinggalkan, nisi warisan sama sekali ya tidak perlu difidyai, kata Ibnu Hajar. Jadi karena nisi. Tetapi menurut Imam Romli dan kata Syekh Romli, dan menurut Imam Romli di dalam kitab Nihayah memberi izin hakim, jadi hakim ataupun qadhi ataupun penghulu ataupun yang ditunjuk oleh desa masyarakat tadi ada kewenangan untuk memberi izin akan orang lain pada mempuasakan. Jadi kalau menurut Imam Romli, penghulu ataupun sejenisnya itu berwenang memberi izin orang lain mempuasakan daripadanya. Ya alasan mereka karena waktu nikah kawin juga masyarakat tadi memerlukan penghulu ataupun hakim, dan gitu juga dalam kondisi seperti itu pun sama. Jikalau berbeda-bedanya, bersalah-salahnya waris, walaupun waris tadi itu berbeda-beda, jadi waris mungkin bisa jadi banyak. Jadi kalau seseorang yang meninggal mungkin keluarga tadi juga banyak, terjadi perbedaan. Kata setengah mereka itu kita keluarkan daripadanya, karena warisnya kadang-kadang banyak. Menurut dari ahli waris, yang mending kita keluarkan fidyah. Kata sebagian yang lain, ya kita puasakan ataupun dibagi. Itu pernyataan keterangan dari Syekh Imam Romli dalam kitab Nihayah. Kita keluarkan daripadanya fidyah, dan kata setengah kita puasakan daripadanya. Jadi karena ahli waris tadi itu banyak sehingga terjadi perbedaan. Maka kata Imam Romli, penghulu itu berhak menentukan. Dibagi. Mungkin kalau umpama orang tuaku mungkin meninggal puasa 5 hari ataupun 10 hari ataupun 11 hari. Nah anaknya 5, umpama anaknya dibagi tahu. Jadi enggak pada satu orang enggak, karena kemungkinan anak ataupun ahli waris itu banyak itu ada. Maka Syekh Romli tadi itu memperbolehkan hakim untuk mengambil alih kebijakan. Niscaya diperkenankanlah kita yang menghendaki mengeluarkan fidyah. Jadi untuk mengeluarkan fidyah karena pada memadai mengeluarkan fidyah ganti puasa dengan ijma' sekalian ulama. Jadi karena berdasarkan ulama bersalahnya puasa, jadi dalam perbedaan puasa. Jadi perbedaan para ulama seperti itu, mereka sangat-sangat memahami karakter daripada
masyarakat. Dan jikalau berbilang waris, umpamanya warisnya itu banyak, berbilang artinya itu lebih dari dua atau lebih. Jikalau berbilang waris dan tiada seorang jua pun daripada keluarga mayit yang mempuasakan, jadi kalau ada keluarganya itu berbilang ada 2 atau lebih, tetapi keluarganya tidak mau mempuasakan, nah itu hakim atau qadhi ataupun pengulu itu kan mengambil alih daripadanya, hendaklah dibagi atas mereka itu. Jadi kalau keluarganya ahli warisnya ada 5, orang tua meninggal nudi puasa 5 hari, berarti sehari seorang. Nah, sehari seorang tadi mungkin dari keluarga ada yang mampu, ada yang tidak, ada yang mengeluarkan fidyah, ada yang dipuasakan. Nah seperti itu juga boleh. Jadi umpama orang tua kita meninggal puasa Ramadan yang napan dikerjakan untuk 5 hari, anak 5 umpama kan seperti itu, anak 5 lalu dibagi sehari seorang. Nah karena yang mampu tadi cukup dibayarkan fidyah, yang tidak mampu puasa, ataupun yang mampu tadi dipuasakan orang lain diupah, nah itu juga sama boleh dibagi atas mereka itu sekalian semut atas qadar bagian mereka itu pada warisnya. Kemudian barang siapa kena bagi daripada mut, haruslah keluarkan fidyah. Jadi setelah dibagi anak 5, puasa yang ditinggalkan oleh orang tua tadi 5 hari dibagi 1 orang 1 mut. Nah, dibagi 1 orang 1 mut, jadi kebagian semua. Kadang-kadang kita di masyarakat di kampung kan tinggalan orang tua materinya itu mau, tetapi kadang-kadang tinggalan tanggung jawab terhadap Allah tidak mau. Jadi tinggalan materi dari orang tua itu anak-anak itu kebanyakan pasti mau, tetapi tinggalan tanggung jawab terhadap Allah banyak yang enggan, dan harus dipuasakan daripadanya, dan hendaklah dijabarkan apa ini? Hendaklah dijabarkan kesuruhannya jika ada, tetapi jika ada puasa yang wajib itu sehari. Nah sekarang umpama orang tua kita meninggal ataupun keluarga kita itu meninggal puasa Ramadan ataupun puasa nazar ataupun kodok ataupun puasa kafarat, yang jelas keluarga kita meninggal, puasa yang ditinggalkan itu cuma sehari, ataupun puasa kodok tadi napan genap lagi kurang sehari dia meninggal, mungkin haid, waktu Ramadan itu haid seminggu baru dikerjakan ya, 6 hari dia haid ketika Ramadan baru dikerjakan, setelah Ramadan itu 5 hari, kan lagi kurang sehari. Maka tiada harus atau tidak boleh dikerjakan setengahnya dengan fidyah dan setengahnya dengan puasa. Jadi puasa yang ditinggalkan sehari lalu dibagi, tidak boleh dikerjakan, dibayar fidyah separuh, puasanya separuh. Nah itu tidak boleh. Jadi puasa sehari ya tetap dibayar puasa sehari,
Jadi maksudnya separuh itu gini, di puasanya mungkin sampai zuhur, nah itu tidak boleh. Ataupun fidyahnya setengah muk juga tidak boleh. Jadi umpama nudi sehari karena ahli warisnya itu 2 lalu dibagi, nah itu tidak boleh ya. Ataupun ahli warisnya itu 4, umpama kan 4 lalu dibagi, nah itu juga tidak boleh. Sehari lalu dibagi 4, semut lalu dibagi 4, ataupun puasanya dibagi 4, sehari dibagi 4, nah itu tidak boleh kalau ninggal puasa sehari, tetap sehari. Terus jikalau mati seseorang dan ada atasnya kodok sembahyang. Nah sekarang kalau seseorang itu mati tetapi ada kodok sembahyang, fardu atau iktikaf fardu. Iktikaf fardu itu karena ketika hidup sebelumnya itu pernah nadar ataupun pernah ada keinginan untuk iktikaf di masjid mungkin sekian hari. Nah itu iktikafnya menjadi iktikaf fardu. Tiadalah dikerjakan sembahyangnya daripadanya, dan tiada iktikafnya, dan tiada dikeluarkan daripadanya fidyah, yakni tiada memadai atau tidak mencukupi yang demikian itu karena ketiadaannya warot. Jadi dalam mazhab kita Imam Syafi'i, umpama seseorang meninggal dunia dan ada nudi sembahyang qadha ataupun iktikaf, itu sebagian ya, menurut qaul mu'tamad itu tidak perlu, tetapi yang lain mengatakan ada qaul, ada sanadnya ya, ada warotnya daripadanya dan daripada sahabat. Nah inilah kaul yang muktamad atas madhab Imam Syafi'i. Tetapi iktikaf ada satu kaul daripada Syafi'i, tetapi kalau tentang iktikaf menurut madhab Syafi'i ada kaul bahwasanya diiktikafkan daripadanya seperti puasa. Jadi kalau lagi nudi iktikaf, pernah nadar iktikaf wajib seperti itu tadi, menurut kaul dari Imam Syafi'i juga sama seperti puasa, jadi keluarga menggantikan iktikaf. Dan demikian lagi pada sembahyang ada satu kaul Syafi'i, menurut kaul yang bermadzhabkan Imam Syafi'i itu ada kaul bahwa disembahyangkan daripadanya. Jadi kalau seseorang meninggal agak nudi sembahyang, menurut Imam Syafi'i ada madhab Imam Syafi'i ada kaul keluarga juga wajib ganti sembahyangnya. Itu ada kaul daripada madhab Imam Syafi'i. Sama ada ia berwasiat, baik dia itu keluarga tadi ataupun mayit tadi berwasiat atau tiada, baik ada wasiat ataupun tidak, telah menghikayatkan atau menceritakan akan kaul Ibnul Ibad, yaitu kaul daripada pernyataan Ibnul Ibad daripada Imam Syafi'i, dan menghajikan akan dia yang lainnya, karena dari kaul tersebut ia menghajikan dari yang lainnya daripada Ishaq, yaitu Imam Ishaq dan Aqta, karena ada hadis padanya, tetapi doif. Maksud dengan hadis doif, mungkin sebagian orang itu memahami tentang hadis doif ya. Sedikit kita membahas tentang hadis doif juga. Jadi hadis doif itu antara sanad tadi sebagian ada yang tidak nyambung, bukan berarti hadis maudhu. Kalau hadis maudhu orang nyebutnya hadis palsu, tetapi kalau hadis doif itu enggak ya. Hadis doif itu bisa jadi
antara sanad itu tidak nyambung sanad tadi bisa karena masa, tempat ataupun masa jenjang. Contoh kalau masa tempat gini, antara aku dengan seseorang, aku dengar dari si A, ya kan? Aku dengar dari si A. Tetapi aku dengan si A tadi tidak kalah ketemu. Nah, seperti itulah yang menjadikan hadis tadi menjadi lemah, tidak kalah ketemu. Ataupun tidak kalah ketemu tadi karena perbedaan tempat, ataupun tidak kalah ketemu karena perbedaan usia. Kadang hadis yang dhaif ini ada sanad tadi yang terputus, walaupun itu benar, tapi karena terputusnya sanad tadi sehingga menjadi dia dhaif. Jadi kalau untuk menghukumi, menjadi sumber hukum memang tidak boleh, tetapi untuk fadilatul a'mal, untuk perbuatan amal ibadah boleh. Jadi itu hadis dhaif, lain dengan hadis maudhu. Nah, hadis maudhu itu tidak boleh untuk menjadi sumber hukum lebih-lebih. Hadis maudhu atau orang yang punya hadis palsu, karena hadis itu ditulis pertama kali yaitu oleh Imam Malik, itu kitab Muwatta. Jeda antara Nabi dengan hadis itu selisihnya hampir 200 tahun baru dibukukan hadis. Nah, pembukuan hadis itu atas perintah daripada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu Khalifah kelima Bani Umayyah. Itu tentang hadis dhaif. Jadi untuk hadis dhaif itu untuk fadilatul amal boleh, terus tetapi dhaif. Dan menukil Ibnu Burhan daripada qaul qadim. Nah, ini juga biar kita sedikit memahami tentang qaul qadim. Qaul qadim itu kaul atau pernyataan Imam Syafi'i sebelum ke Palestina, karena Imam Syafi'i itu kan lahir di Irak, meninggal di Palestina. Nah, sebelum pindah ke Palestina itu pernyataan Imam Syafi'i namanya qaul qadim. Nah, setelah Imam Syafi'i di Palestina, pernyataannya dinamakan qaul jadid. Nah, jadi qaul qadim ada, qaul jadid ada. Nah, qaul qadim tadi pernyataan Imam Syafi'i ketika sebelum pindah ke Palestina. Setelah Imam Syafi'i bermukim di Palestina dan meninggal, itu sampai meninggal, qaulnya itu dinamakan qaul jadid. Dan menghajikan, tetapi dhaif, dan menukil Ibnu Burhan daripada qaul qadim. Qaul qadim bahwasanya wajib atas wali mayit, dalam qaul qadim tadi wajib atas wali mayit jika ada ia meninggalkan tirkah, mengerjakan sembahyang daripadanya seperti puasa. Jadi menurut qaul qadim Imam Syafi'i, umpama keluarga tadi itu meninggal dan ada sholat yang dapat dikerjakan, keluarga wajib mengerjakan. Jadi menurut qaul qadim. Terus dan demikian lagi ada pada sembahyang, tentang masalah sembahyang, sesuatu wajah yang berpegang atasnya kebanyakan daripada segala sahabat, dikeluarkan daripadanya fidyah bagi tiap-tiap saat. Berpegangan dari tentang masalah sholat tadi, sebagian sahabat berpegangan kalau keluarga meninggal lalu meninggalkan sholat tadi dibayar fidyah setiap saat sembahyang 1 mud. Jadi umpama sehari semalam berarti 5 mud. Kalau dia meninggalkan sembahyang mungkin sebulan, tinggal dikalikan.
satu mud, dan telah memilih akan kaul yang pertama daripada kaul yang dhaif ini jamaah sebagian besar daripada sebagian fuqaha yang muhakkikin, yang benar-benar ahli fikih, lagi mutaakhirin ataupun ulama-ulama mutaakhirin, dan telah mengerjakan dengan dia Imam Subki, dan yang pernah seperti itu menyatakan dan mengerjakan di antaranya adalah Imam Subki, akan setengah daripada keluarganya yang mati. Jadi Imam Subki di antaranya yang menyatakan seperti itu. Terus bagi yang kedua, jadi diantaranya dalam pembahasan lagi ada kaitan ya. Kalau yang kemarin itu yang pertama, sekarang pembahasan yang kedua. Wajib fidyah dengan tiada kodok atas barang siapa yang tiada puasa Ramadan. Jadi menurut dari sebagian ulama lagi, wajib fidyah, tidak perlu kodok. Wajib fidyah, tidak perlu kodok. Barang siapa yang tiada puasa Ramadan, jadi siapa yang tidak puasa Ramadan atau nazar atau kodok atau kafarat ataupun puasa kafarat karena udur yang tiada diharap hilang seperti ada ia tiada puasa sebab sangat tua. Ini maksudnya menurut sebagian lagi, umpama orang yang sangat tua tidak mampu lagi puasa, itu cukup fidyah, tidak perlu dikodok. Ada yang seperti itu. Jadi yang orang yang sangat tua tidak mampu puasa lalu meninggal, nah itu cukup fidyah, atau sakit yang tiada diharap sembuhnya, ataupun seseorang tadi sakit opnam yang kemungkinan kecil dia itu sehat, maka wajib dikeluarkan fidyahnya, bagi tiap-tiap sehari satu mud. Wajib dikeluarkan fidyahnya sehari satu mud. Nah, alasan tadi sehari satu mud yang wajib fidyah karena firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amul miskin, wa 'alal ladzina, dan termasuk dibolehkan tidak berpuasa, wa 'alal ladzina, terhadap orang-orang yutiqunahu maksudnya adalah la yutiqunahu, yang tidak mampu puasa karena dia itu sakit yang kecil kemungkinan sembuh, ataupun karena dia sangat tua. Jadi diperbolehkan tidak berpuasa tadi fidyatun, tetapi dengan membayar fidyah. Nah, bayar fidyah tadi ta'amum miskin, yaitu memberi makan orang-orang miskin. Nah, kalau yang di atas tadi kita udah ada keterangan bahwa meninggalkan puasa sehari itu fidyahnya satu mud, dan ukuran satu mud itu seperti yang kemarin kita sampaikan. Terus yakni wajib atas segala mereka itu kita sambung di kesempatan yang lain ya. Mungkin kurang lebihnya seperti ini, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa salim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu
likulli haulin minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.